Pemuda miskin diajak ngopi oleh tetangganya seorang kakek tua. Ia syok saat mendengar rahasia kalau kakek tersebut adalah... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas perkampungan padat itu memerah, membakar awan dengan warna jingga dan ungu seperti lukisan yang lusuh. Senja selalu menjadi saksi bisu kepulangan Andi. Hari ini, rasanya lebih berat dari biasanya. Bekas cengkraman karung beras dan kotak kardus masih terasa di telapak tangannya yang kapalan, tetapi ada satu hal yang lebih perih. Sebuah luka sayat sepanjang 3 jari di belakang tangannya, terbuka dan masih kemerahan. Bodoh! Kerja aja ceroboh! Hardik mandornya tadi siang, ketika gerobak dorong yang rusak rodanya menyenggol tumpukan kaleng cat hingga berhamburan. Sebuah pecahan kaleng yang tajam menyambar kulit Andi. Darah mengalir. Tapi mandor itu hanya melotot, menudingnya sebagai penyebab kerusakan. Upah hari ini dipotong untuk ganti rugi kaleng cat. Andi pulang dengan kantong nyaris kosong dan luka yang hanya dibalut seadanya dengan sobekan kain. Rumah kontrakannya, lebih tepat disebut sebuah kamar dengan dinding triplek di belakang rumah induk, terasa seperti oven yang mulai mendingin. Hanya suara cicak yang mengejar mangsanya. Bau apek dan tanah basah menyergapnya. Ia duduk di ambang pintu kayu yang reyot, menatap lengkungan langit yang berubah dari jingga menjadi kelabu. Pikirannya melayang ke orang tuanya yang hanya ia ingat samar-samar. Apa mereka dulu juga merasakan lelah seperti ini? Andy! Teriakan sayup menyadarkannya. Andi menoleh. Di seberang jalan yang sempit, di beranda rumah yang meski sederhana tapi selalu bersih, kakek Rosie sedang melambai-lambai. Senyumnya seperti lampu neon di tengah senja yang suram, terlihat hangat dan nyata. Kemari, nak. Kakek masak air nih. Ada kopi baru. Katanya dari Toraja, hadiah dari anak mantu sebelah. Andi ragu. Bau tubuhnya kecut, bajunya kotor, dan rasa malu membelenggunya. Dia takut bau keringatnya mengganggu kesegaran aroma kopi yang disebut kakek itu. Loh, jangan malu-malu. Ayo, sini. Kakek lihat tangannya juga perlu dibersihkan. Suara kakek Rosie lebih lembut, seperti bisa membaca kegelisahannya. Kata, tangan. Itu membuat Andi tanpa sadar melihat lukanya. Rasa perihnya kembali muncul. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia menyeberang. Kakek Rosie sudah menyiapkan 2 cangkir porselen putih yang retak di pinggirnya, tetapi bersih mengkilap. Aroma kopi sangrai yang khas dan pekat langsung menyerbunya, menghalau segala bau apek dari pikirannya. Sudah, duduk manis. Biar kakek obati itu, ujar kakek Rosie sambil mengeluarkan kotak P3K tua. Dengan tangan yang terampil namun lembut, ia membersihkan luka Andi dengan antiseptik. Andi mengerang kecil. Sabar. Nah, luka harus dibersihkan sampai tuntas, biar tidak berbahaya ke depannya. Setelah luka terbebat rapi, mereka duduk kembali. Bunyi seruputan kopi pertama terasa seperti musik. Rasa pahit yang kaya kemudian diikuti aftertaste yang nutty menghangatkan dada Andi. Rasanya bukan hanya sekadar kopi, tapi sebuah pertolongan. Mandiornya masih semena-mena, ya? Tanya kakek Rosie tiba-tiba. Mata tuanya yang keriput menatap tajam. Andi mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Rasanya semua beban itu menumpuk di tenggorokannya. Kakek dulu juga pernah, gumam kakek Rosie sambil menatap ke kejauhan, ke arah langit yang semakin gelap. Bekerja keras, diperas tenaganya, direndahkan. Tapi selalu kupercayai satu hal, takdir kita tidak ditulis di tempat seperti itu. Andi mendengarkan, sambil mengecap perlahan kopinya yang mulai hangat. Lihat langit itu, nak, lanjut kakek Rosie, menunjuk arah bintang pertama yang mulai muncul. Dia seperti kanvas yang luas. Setiap hari diisi dengan warna yang berbeda-beda. Tidak selamanya senja berarti kegelapan. Dia adalah persiapan untuk bintang-bintang bersinar. Andi terdiam. Kata-kata itu terlalu puitis untuk kehidupannya yang keras. Pernahkah kau merasa, lanjut kakek Rosie, suaranya lebih dalam, seolah-olah menimbang setiap kata, bahwa takdirmu bukan untuk hidup sengsara seperti ini, bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggumu, hanya saja kau belum menemukan jalannya. Pertanyaan itu menggantung di udara,
lebih berat dari uap kopi yang mengepul. Andi tertegun. Sepanjang hidupnya, ia hanya berpikir tentang makan besok, tentang sewa kamar bulan depan, tentang bertahan. Mimpi. Itu kemewahan. Takdir. Itu omong kosong untuk menenangkan orang miskin. Aku tidak tahu, Kek. Akhirnya Andi menjawab, suaranya lirih. Yang aku tahu, besok aku harus kembali ke pasar sebelum subuh, atau aku tidak akan dapat pekerjaan. Kakek Rozi mengangguk perlahan, tidak memaksa. Baiklah. Tapi ingat, Nak, kadang-kadang jalan takdir itu tidak selalu lurus ke depan. Terkadang dia berbelok ke rumah tetangga, dan dimulai dengan secangkir kopi. Kata-kata itu mengiang di telinga Andi. Ia melihat senyum kakek Rozi yang misterius, seolah menyembunyikan samudera cerita di balik kerutnya. Malam pun turun sepenuhnya, dan cahaya lampu temaram dari beranda kakek Rozi menjadi satu-satunya pancaran kehangatan di kegelapan kampung itu. Andi pulang dengan perut yang masih lapar, tetapi dengan luka yang telah terobati dan sebuah pertanyaan besar yang baru saja ditanamkan di benaknya. Benarkah takdirnya hanya sampai di sini? Sesuatu dalam senyum kakek Rozi dan bijak mata tuanya membuatnya, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, meragukan jawabannya. Pertanyaan kakek Rozi menggantung seperti kabut pagi di pikiran Andi selama beberapa hari. Ia tetap pergi ke pasar, tetap mengangkat barang, dan tetap menerima hardikan mandor. Namun, sesuatu telah berubah. Penderitaannya tak lagi terasa pasif. Kini ada semacam bara kecil di dadanya. Bara yang membara setiap kali ia menyeruput kopi tawar dengan sejumput gula di warung pojok. Ia mulai lebih sering menatap rumah kakek Rozi. Rumah itu, dengan pot-pot bunga geranium yang rapi dan kursi kayu tua di beranda, tiba-tiba tampak seperti sebuah benteng yang menyimpan misteri. Suatu sore, hujan gerimis membasahi jalanan tanah di kampung itu. Andi pulang lebih awal karena sepi pekerjaan. Basah kuyup, ia bergegas menuju kamarnya, namun langkahnya terhenti. Kakek Rozi berdiri di depan pintu rumahnya, memakai jas hujan plastik yang sudah pudar, memegang sebuah payung tua. Andi! Kesini, Nak. Jangan sampai masuk angin, panggilnya. Andi, tanpa pikir panjang, berlari ke bawah payung itu. Kakek Rozi membawanya masuk ke rumah. Ruang tamunya sederhana namun teratur luar biasa. Ada rak buku berisi buku-buku tua berjilid kulit, sebuah kompor arang kecil, dan foto hitam putih seorang perempuan cantik dengan dua anak kecil di atas meja kayu. Andi tak pernah memperhatikan detail ini sebelumnya. Duduk. Kakek buatkan jahe hangat. Lalu, kakek Rozi menatapnya dengan serius. Kakek rasa sudah waktunya. Waktunya untuk apa? Andi ingin bertanya, tetapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa duduk di bangku kayu yang halus permukaannya, menunggu. Setelah meminum jahe panas yang membakar tenggorokan namun menenangkan, kakek Rozi mengajaknya ke halaman belakang. Halaman belakang kakek Rozi sempit, hanya seluas beberapa depa, dipenuhi dengan tanaman obat dan sayuran. Namun, sang kakek berjalan langsung ke sudut paling belakang, di mana sebuah pot bunga besar berisi pohon Kamboja berdiri. Pohon itu tampak biasa saja, namun tanah di sekelilingnya bebas dari rumput liar, seolah sering diganggu. Andi, tolong pindahkan pot ini, Nak. Hati-hati, agak berat. Dengan otot-ototnya yang terlatih, Andi menggeser pot Kamboja itu. Di bawahnya, tidak hanya tanah kosong. Tampak sebuah papan kayu yang sengaja diletakkan. Kakek Rozi membuka papan itu, dan di bawahnya ada sebuah peti besi berukuran seperti brankas mini, tertanam dalam tanah. Permukaannya berkarat, tetapi kuncinya terlihat kokoh. Jantung Andi berdegup kencang. Hujan rintik-rintik membasahi tengkuknya, tetapi ia tak merasakannya. Kakek Rozi mengeluarkan sebuah kunci kecil dari kalung yang selalu ia kenakan di lehernya, tersembunyi di balik bajunya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena tua, tapi karena emosi yang tertahan, ia membuka kunci peti besi itu. Bunyi klik terdengar nyaring di tengah senyapnya gerimis. Selama bertahun-tahun, bisik kakek Rozi, suaranya parau, hanya kakek dan peti ini yang tahu. Dia membuka tutupnya. Di dalamnya, tidak ada emas batangan atau tumpukan uang seperti di film. Yang ada adalah sebundel kliping koran lama yang sudah menguning, dijilid rapi. Halaman depannya menampilkan foto hitam putih seorang pria gagah berambut rapi,
berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit yang sedang diresmikan. Judulnya besar-besar, Arif Wijaya, Raja Properti yang Mendirikan Impian. Wajah di foto itu masih muda, penuh ketegasan, namun Andi bisa melihat garis-garis yang sama dengan wajah keriput di hadapannya. Beberapa map berisi dokumen tebal dengan segel dan stempel notaris. Sertifikat-sertifikat tanah dengan nama Arif Wijaya di lokasi-lokasi yang bahkan Andi tahu sangat strategis. Sebuah USB drive antik disimpan dalam kantong plastik kecil. Dan di dasar peti, beberapa keping emas batangan kecil dan perhiasan sederhana, sebuah kalung mutiara dan sebuah cincin. Andi terpaku. Napasnya tertahan. Matanya bolak-balik menatap foto di koran dan wajah kakek Rozi yang tenang namun berlinang air mata. Arif Wijaya? Gumam Andi, tak percaya. Aku dulunya adalah dia, nak, sahut kakek Rozi, menatap fotonya sendiri dengan pandangan jauh. Semua yang kau lihat di koran itu, semua gedung, perusahaan, kekuasaan itu semua pernah milikku. Andi jatuh terduduk di tanah basah, tak peduli lagi dengan lumpur. Pikirannya kacau balau. Tetangganya yang baik, yang selalu membagi kopi dan cerita, yang hidup sederhana bahkan cenderung miskin, adalah seorang raja bisnis? Tapi rumah kakek, hidup kakek, kenapa? Bagaimana bisa? Kata-katanya berantakan. Kakek Rozi duduk di sampingnya, di atas sebuah batu. Hujan gerimis membasahi mereka berdua, seolah-olah alam ikut menyirami rahasia yang baru saja terkuak. Pencurian, nak, jawabnya singkat, pedih. Bukan pencurian oleh maling di jalan, tapi pencurian yang direncanakan dengan sangat rapi, oleh orang-orang yang kupercayai, yang kusayangi seperti keluarga sendiri. Mereka tak hanya mengambil hartaku, mereka merampas namaku, kehormatanku, dan suaranya tercekat, keluargaku. Dia menunjuk foto perempuan dan anak-anak di dalam rumah. Itu istriku, Sri, dan kedua putriku, Rani dan Karin. Sri tidak kuat menghadapi fitnah dan tekanan. Ia meninggalkanku untuk selamanya. Anak-anakku, mereka diambil dariku, diracuni pikiran mereka hingga percaya bahwa ayah mereka adalah penjahat, seorang pengkhianat yang lari dari tanggung jawab. Andi merasa dunia sekelilingnya berputar. Kisah kakek Rozi bukan sekadar tentang jatuh miskin. Ini tentang kehancuran total yang dirancang dengan kejam. Lalu, pemahaman itu menghantamnya seperti pukulan godam. Jadi selama ini, Andi berkata pelan, matanya berbinar dengan keheranan yang dalam. Kakek adalah orang paling kaya yang pernah saya temui, kaya akan pengalaman, kekuasaan, dan mungkin rahasia ini, tapi juga orang yang paling miskin. Miskin karena kehilangan segalanya yang dicintai. Kakek Rozi mengangguk perlahan. Sebuah tetesan air, entah air hujan atau air mata, mengalir di lekuk keriput pipinya. Tepat sekali, nak. Kekayaan sejati bukan yang ada di dalam peti besi ini, tapi yang ada di sini. Ia menepuk dadanya, dan di sini. Ia menunjuk foto keluarganya. Dan itu yang mereka rampas dariku. Dia menutup peti besi itu, tetapi tidak menguburnya kembali. Sudah cukup lama peti ini tinggal di dalam tanah. Dan sudah cukup lama aku menyembunyikan diri. Sekarang, mungkin sudah waktunya untuk membongkar semuanya. Dan untuk itu, ia menatap Andi, sorot matanya tajam, penuh keyakinan. Kakek butuh bantuan seseorang yang masih percaya pada kejujuran. Maukah kau membantuku, Andi? Pertanyaan itu menggema di telinga Andi, lebih keras dari gemuruh hujan yang mulai reda. Di depan matanya ada dua pilihan. Tetap dalam hidupnya yang sengsara namun bisa diprediksi, atau terjun ke dalam pusaran rahasia dan bahaya yang tak ia pahami. Ia melihat kembali ke peti besi itu, ke wajah Arif Wijaya di koran, dan kembali ke wajah kakek Rozi yang penuh harap. Di dalam dada pemuda miskin itu, bara kecil yang ditinggalkan oleh secangkir kopi mulai menyala menjadi kobaran api penasaran dan, untuk pertama kalinya, sebuah tujuan. Dengan suara yang tegas, lebih tegas dari yang pernah ia kira milikinya, Andi menjawab, "Saya siap, Kek. Apa yang harus saya lakukan pertama kali?" Jawaban Andi di tengah gerimis itu seperti komitmen yang membeku di udara. Kakek Rozi mengangguk, senyum tipis mengambil di bibirnya, bukan senyum bahagia,
melainkan senyum lega seorang jenderal yang akhirnya menemukan prajurit yang bisa dipercaya. Namun, kegembiraan itu langsung digantikan oleh kewaspadaan yang tajam. "Baik," kata kakek Rosie, suaranya berubah menjadi bisikan serius. Ia menutup rapat-rapat peti besi itu dan dengan cepat menguburnya kembali, menutupinya dengan papan kayu dan mendorong pot Kamboja ke tempat semula dengan bantuan Andi. "Yang pertama, kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus bergerak seperti air mengalir, tak menimbulkan kecurigaan." Mereka kembali ke dalam rumah. Kakek Rosie mengeringkan kepala Andi yang basah dengan handuk kasar, lalu mengajaknya ke meja kecil di dapur. Di sana, di bawah cahaya lampu temaram, kakek Rosie mengeluarkan satu keping emas batangan kecil dari sakunya. Emas itu seukuran 2 kuku jempol, dingin dan padat saat diletakkan di telapak tangan Andi. "Ini untuk biaya operasional pertama," jelas kakek Rosie. "Kau harus pergi ke kota M, kota sebelah. Jangan pernah menukarnya di kota ini atau di kota tempatmu bekerja. Risikonya terlalu besar." Kakek Rosie kemudian menjelaskan rencananya dengan detail yang membuat Andi kagum sekaligus tegang. 1. Menukar emas. Andi harus mencari toko emas atau pegadaian yang terlihat bona fide di pusat kota M. Tawar dengan wajar, jangan terlihat gelisah. Mereka mungkin mencurigaimu. Jadi katakan saja ini warisan terakhir dari orang tua untuk biaya kuliah adikmu. 2. Mencari safe deposit box. Setelah punya uang tunai, carilah bank swasta besar yang menawarkan jasa safe deposit box. Pilih yang ukuran kecil saja. Dan yang paling penting, daftar dengan nama samaran. Bukan Andi, dan pasti bukan Arif Wijaya. 3. Membawa pulang dokumen keesokan harinya. Setelah peti besi dipersiapkan, Andi akan membawa dokumen-dokumen kunci, clipping koran, sertifikat tanah yang paling penting, dan USB drive ke kota M untuk disimpan. Kita tidak bisa menyimpan semua bukti di satu tempat. Jika sesuatu terjadi padaku atau rumah ini, setidaknya ada salinan bukti yang aman. "Kenapa harus saya, Kek?" tanya Andi, masih merasa tidak percaya diri. "Saya cuma orang biasa. Bisa saja saya kabur dengan emas ini." Kakek Rosie menatapnya dalam-dalam. "Karena kakek sudah mengamatimu, Andi. Kau jujur, meski hidup susah. Kau pulang tepat waktu, membayar sewa meski telat, dan menghormati orang tua. Di dunia yang sudah menjebakku ini, kejujuran adalah mata uang yang paling langka. Dan kau memilikinya." Keesokan harinya, Andi meminta izin, sakit, pada mandornya. Sebuah kebohongan pertama yang membuat perutnya mual. Dengan emas yang dibungkus kain lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dalamnya, ia naik bis umum ke kota M. Perjalanan 2 jam itu terasa seperti sebuah penjelajahan ke dunia asing. Setiap tatapan penumpang lain terasa seperti kecurigaan. Tangannya berkeringat dingin selalu memegang area tempat emas itu disimpan. Di kota M, segalanya terlihat lebih gemerlap dan menakutkan. Ia berkeliling, akhirnya menemukan sebuah toko emas keluarga yang tampak terpercaya. Saat menyerahkan emas itu, pemilik toko yang berkacamata mengamatinya dengan saksama. "Warisan, ya?" tanya pemilik toko. "Iya, Pak. Dari orang tua, untuk biaya sekolah adik," jawab Andi, mencoba menelan ludah. Suaranya agak serak. Si pemilik mengangguk, seolah memahami kesedihan yang ia pura-purakan. Tawar-menawar berlangsung singkat. Andi menerima segepok uang tunai yang jumlahnya lebih besar dari penghasilannya setahun. Uang itu terasa panas di tangannya. Tugas berikutnya lebih sulit. Ia masuk ke beberapa bank besar, merasa kerdil di antara para karyawan berdasi dan nasabah yang rapi. Di bank ketiga, seorang customer service yang ramah akhirnya melayannya. Saat diminta nama untuk pendaftaran safe deposit box, tanpa pikir panjang, Andi menjawab, "Fajar. Fajar Maulana." Nama itu adalah nama sahabat masa kecilnya yang telah pindah kota. Detak jantungnya berdegup kencang saat menandatangani formulir dengan nama palsu itu. Ia membayar sewa 1 tahun di muka. Kunci kecil dan kartu akses disimpan di dompetnya yang tipis. Terasa seperti benda paling berharga yang pernah ia pegang. Misi hari itu berhasil. Saat kembali ke kampung halaman senja itu, Andi merasa seperti seorang mata-mata yang baru kembali dari misi rahasia. Kelelahan yang ia rasakan berbeda. Ini adalah kelelahan karena pikiran waspada, bukan karena otot yang bekerja keras. Namun,
Ada satu hal yang luput dari perhatian Andi. Dari balik warung kopi di ujung jalan, Joko, tetangganya yang pengangguran dan selalu ingin tahu, menyaksikan Andi turun dari bis antar kota. Ia melihat cara Andi berjalan yang agak berbeda, sedikit lebih cepat, dan ada tatapan waspada di matanya yang biasanya hanya kosong dan lelah. Joko juga ingat, Andi seharusnya bekerja di pasar hari ini. Mengapa ia pergi ke kota sebelah dan pulang dengan ekspresi seperti itu? Joko bukanlah orang jahat. Ia hanya pengangguran yang bosan dan merasa hidupnya tidak adil. Melihat Andi yang biasanya sama miskinnya, tiba-tiba bisa pergi ke kota dan pulang dengan sesuatu di matanya, memicu rasa penasarannya yang besar. Diam-diam, ia bertekad untuk lebih memperhatikan gerak-gerik Andi dan kakek Rozi. Baginya, ini mungkin bisa menjadi hiburan baru, atau siapa tahu, peluang untuk mendapat keuntungan kecil. Ia tak tahu bahwa rasa ingin tahunya itu akan menjadi pintu masuk bagi bahaya yang jauh lebih besar, yang sudah lama mengincar rahasia di balik pot bunga Kamboja itu. Misi pertama Andi berjalan mulus, tetapi jejaknya telah tertinggal, dan mulai dilirik oleh mata-mata yang tidak diundang. Kebiasaan baru Joko dimulai dengan hal-hal kecil yang luput dari perhatian Andi dan kakek Rozi yang sedang fokus pada rencana besar mereka. Pagi setelah Andi pulang dari kota M, Joko, kebetulan, sedang menyapu halaman rumahnya yang sempit saat Andi bergegas pergi ke pasar. Wah, kemarin sore ndak kelihatan. Ki, pulang telat? Tanya Joko dengan nada santai, menyandarkan diri pada gagang sapunya. Andi, yang pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan safe deposit box dan dokumen-dokumen rahasia, sedikit terkejut. Oh, iya, Jo. Mampir ke saudara di kota sebelah. Jawabnya singkat, berusaha natural sebelum melangkah cepat. Joko hanya mengangguk, tapi matanya yang sipit menyipit lebih lagi. Saudara? Andi yatim piatu. Siapa saudaranya? Pikirannya mulai bekerja. Pengamatannya menjadi lebih intens. Ia memperhatikan bahwa kakek Rozi, yang biasanya hanya duduk di beranda membaca koran atau merawat tanaman, kini sering terlihat sedang berbicara serius dengan Andi di halaman belakang. Suara mereka lirih, dan mereka selalu berhenti jika ada orang lewat. Joko juga melihat Andi beberapa kali membawa beberapa map kertas tebal yang terlihat tua, menyelipkannya dengan cepat di balik baju saat berpapasan dengan tetangga lain. Rasa penasaran Joko berubah menjadi keyakinan bahwa ada sesuatu yang menguntungkan di balik semua ini. Ia ingat, beberapa tahun lalu, pernah ada desas-desus samar tentang kakek Rozi yang bukan orang sembarangan, tapi itu hanya jadi bahan gunjingan yang cepat pudar. Mungkin desas-desus itu ada benarnya. Suatu siang, saat sedang duduk di warung kopi langganan sambil memainkan ponsel bututnya, Joko melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam, sebuah SUV besar yang sangat asing di lingkungan kampung mereka, melintas perlahan. Joko bukan orang tajam, tapi nalurinya berkata mobil itu sedang mencari sesuatu atau seseorang. Siapa lagi yang pantas dikunjungi mobil semewah itu di kampung ini selain kakek Rozi yang misterius? Ini adalah peluang. Joko merasa informasi yang ia kumpulkan mungkin bernilai. Dengan modal nekat dan sisa pulsa, ia mencari nama Arif Wijaya di mesin pencari warnet saat sedang ke kota. Hasilnya membuat matanya terbelalak. Foto pria gagah di artikel-artikel lama tentang bisnis properti, meski sudah puluhan tahun, masih memiliki kemiripan yang mencolok dengan kerangka wajah kakek Rozi. Jantungnya berdebar kencang. Ia juga menemukan nama perusahaan Wijaya Group dan nama seorang penggantinya, Bramantio. Dengan informasi setengah matang dan keberanian yang didorong oleh iming-iming uang, Joko mencari cara untuk menghubungi pihak Wijaya Group. Ia menemukan nomor customer service di website Usang. Setelah beberapa kali dialihkan, ia akhirnya bisa menyampaikan pesan samar. Saya punya informasi tentang orang yang mungkin Bapak Bramantio cari. Dia tinggal di kampung sederhana di pinggiran kota S. Ia tak menyangka responsnya akan begitu cepat. 2 hari kemudian, ia mendapat telepon dari nomor pribadi. Suara di seberang garis dalam, berwibawa, dan dingin. Ini Bramantio. Kamu punya informasi tentang siapa? Dengan gugup, Joko menjawab, tetangga saya, Pak. Seorang kakek tua. Namanya Rozi. Tapi, saya rasa dia bukan orang biasa. Dan ada pemuda miskin yang sekarang sering dekat dengannya. Ada hening yang menegangkan di telepon. Lalu suara itu kembali, lebih tajam.
Jelaskan pemuda itu. Joko menceritakan tentang Andi, yatim piatu, pekerja serabutan, dan perubahan perilakunya belakangan. Apakah kamu melihat kakek itu memberikan sesuatu? Dokumen? Atau si pemuda pergi ke suatu tempat? Tanya Bramantio. Pemudanya, Andi, baru saja pergi ke kota M kemarin, Pak. Pulangnya agak lain. Dan saya lihat mereka seperti menyembunyikan sesuatu di belakang rumah, lapor Joko. Baik, kata Bramantio. Akan ada seseorang yang menemuimu besok. Bawalah dia ke lokasi. Kalau informasimu berguna, akan ada imbalan yang pantas. Tapi jika kamu membohongiku, ancamannya tak perlu diselesaikan. Getar di suaranya sudah cukup membuat Joko berkeringat dingin. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe sederhana di pusat kota. Orang yang dikirim Bramantio bukan preman, melainkan seorang pria berkacamata dengan pakaian rapi bernama Victor. Dia lebih mirip auditor daripada algojo. Victor menyodorkan amplop berisi uang tunai, jumlah yang bagi Joko sangat besar. Ini untukmu. Tugasmu sederhana. Awasi terus. Catat setiap keperluan mereka, kemana mereka pergi, siapa yang mereka temui. Khususnya jika si kakek atau pemuda itu pergi ke kota besar, atau menerima tamu. Laporkan padaku seminggu sekali. Instruksi Victor jelas dan tanpa emosi. Dan ingat, ini antara kita. Jika mereka tahu, atau jika polisi tahu, kamu tidak hanya kehilangan uang ini, tapi juga bisa berurusan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Joko menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Rasa bersalah membelitnya. Tetapi bayangan untuk bisa membayar utang dan hidup enak selama beberapa bulan menghalau suara hati itu. Ia kini resmi menjadi mata-mata yang dibayar. Kembali ke kampung, Joko memandang rumah kakek Rozi dengan perasaan baru. Rumah sederhana itu sekarang bagai ladang emas yang harus dia jaga. Dia mulai lebih sering nongkrong di warung. Matanya tak pernah lepas dari jalan menuju rumah kakek Rozi. Dia mencatat di ponselnya, 22 Mei. Andi pulang bawa kantong kertas dari apotek, obat jantung, untuk kakek. 25 Mei, kakek keluar pagi-pagi, bawa tas kain, pulang 1 jam kemudian dengan tangan kosong, menitipkan sesuatu. Andi dan kakek Rozi, yang sedang mempersiapkan dokumen untuk dipindahkan ke Safe Deposit Box, sama sekali tidak menyadari bahwa ada mata yang selalu mengintai dari balik pagar, mencatat setiap gerak-gerik mereka untuk dilaporkan kepada musuh terbesar mereka. Ketenangan di kampung itu palsu. Jaring pengawasan sudah mulai ditebarkan, dan bahaya semakin mendekat, berjalan kaki melalui tetangga mereka sendiri yang telah tergiur oleh imbalan. Misi mereka yang kedua, memindahkan dokumen, akan dilakukan di bawah ancaman yang tidak mereka ketahui. Setelah berhasil menyimpan dokumen-dokumen kunci di Safe Deposit Box atas nama Fajar Maulana, ada semacam kepuasan sekaligus ketegangan baru yang mengisi hari-hari Andi dan kakek Rozi. Mereka telah mengambil langkah pertama, tetapi rasa waspada kakek Rozi semakin menjadi-jadi. Ia sering berdiri di balik jendela, memandang ke jalan dengan tatapan tajam. Kita punya bukti, nak, kata kakek Rozi suatu sore, sambil membolak-balik foto lawas keluarganya. Tapi bukti di kertas dan di flash disk itu dingin. Mereka tak bisa menceritakan air mata, atau membisikkan kebenaran ke telinga anak-anakku. Wajahnya tampak lebih tua dari usia, terbebani oleh kerinduan dan rasa bersalah yang tak kunjung padam. Andi, yang kini lebih percaya diri, memberanikan diri untuk bertanya. Kakek pernah coba menghubungi mereka? Putri kakek. Pernah, di awal-awal kejatuhanku, jawab kakek Rozi, suaranya parau. Surat-suratku dikembalikan. Telepon selalu diangkat oleh sekretaris atau pengasuh yang melarangku bicara. Bramantio mengisolasi mereka. Terakhir ku dengar, Rani, putri sulungku, dikirim sekolah ke luar negeri dan tak pernah pulang. Sedangkan Karin, dia masih di sini. Dibesarkan di dalam rumah megah yang dulu adalah rumahku sendiri, dikelilingi kebencian terhadapku. Nama, Karin, terasa mengambang di udara. Andi, yang tumbuh di era digital, memiliki ide. Sekarang semua orang ada di media sosial. Kek, mungkin kita bisa cari tahu lewat sana. Lihat bagaimana kehidupannya, setidaknya. Kakek Rozi awalnya ragu. Itu berisik. Bisa ketahuan.
Kita pakai akun palsu, kek. Hanya mengamati dulu, bujuk Andi. Akhirnya, dengan menggunakan ponsel pintar sederhana yang dibeli dengan sisa uang penukaran emas, Andi membuat sebuah akun Instagram dengan nama Fajar Maulana. Konsistensi nama samaran adalah hal pertama yang diajarkan kakek Rozi. Dengan detektif sederhana menggunakan nama Karin Wijaya dan Wijaya Group, mereka akhirnya menemukannya. Karin Wijaya. Akun itu privat, tetapi foto profilnya cukup jelas. Seorang perempuan muda dengan senyum manis namun matanya terlihat jauh. Cantik, dengan gaya yang elegan. Ada sekitar 500 pengikut. Kebanyakan akun-akun yang tampak eksklusif. Andi mengirim permintaan mengikuti, dengan harapan tipis. Lihatlah dia, nak, bisik kakek Rozi. Tangannya gemetar hampir tak bisa memegang ponsel. Air mata menitik di layar. Dia mirip sekali dengan ibunya. Terakhir kulihat, dia masih setinggi pinggangku. Rasa rindu yang tertahan selama belasan tahun pecah dalam sekali pandang. Keajaiban terjadi keesokan harinya. Permintaan mereka diterima. Mungkin karena Fajar Maulana memiliki beberapa foto-foto tembok yang diambil Andi di kota M, terlihat seperti anak muda biasa, tidak mencurigakan. Mereka pun menyelami dunia Karin. Fotonya penuh dengan kemewahan, kafe mewah, peluncuran produk, liburan ke Bali. Namun, Andi yang terbiasa membaca emosi orang lain di pasar, melihat sesuatu yang lain. Karin terlihat sendirian. Kek. Di foto grup, dia selalu di pinggir. Senyumnya tidak sampai ke mata. Ia menunjukkan sebuah foto di mana Karin duduk sendirian di balkon, menatap kejauhan dengan ekspresi kosong. Captionnya hanya sebuah emoji bulan. Kakek Rozi meringis kesakitan. Dia selalu anak yang pendiam dan perasa. Dia hidup di tengah kemewahan tapi kesepian. Itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Setelah beberapa hari mengamati, Andi memberanikan diri. Atas persetujuan kakek Rozi, ia mengirimkan pesan langsung. Fajar, hai, permisi. Bukan kenalan langsung, tapi saya lihat foto-foto kamu sering di tempat yang estetik. Kebetulan saya suka fotografi juga. Salam kenal. Pesan itu dikirim malam hari. Mereka menunggu dengan degup jantung yang keras. Keesokan paginya, balasan datang. Singkat, Karin, hai. Iya, suka cari spot foto yang bagus. Kenalan dari mana? Percakapan pun dimulai. Andi, dengan bimbingan kakek Rozi, sangat berhati-hati. Mereka berbicara tentang musik, film, dan tempat makan. Andi berperan sebagai Fajar, mahasiswa semester akhir jurusan desain grafis yang sedang magang. Karin ternyata baru lulus SMA dan sedang menunggu kuliah di luar negeri. Percakapan ringan itu berlangsung hampir sepekan. Andi mulai menanamkan benih keraguan dengan sangat halus. Fajar, keluargamu kayaknya keren ya, support buat kuliah ke luar negeri. Karin, iya sih. Tapi semuanya serba diatur. Kadang pengen bebas aja. Fajar, wih, diatur sampai gitu? Ortu galak ya? Karin, ibu udah gak ada. Bapak juga gak ada. Aku tinggal sama pamanku dan tantenya. Fajar, oh, maaf ya. Tapi paman baik dong, ngasih semua. Karin, baik sih. Tapi rasanya seperti hidup di dalam kandang emas. Gak boleh ini, gak boleh itu. Semua harus sempurna. Dan tentang masa lalu keluarga, itu topik yang dilarang. Kakek Rozi mengepalkan tangannya saat membaca pesan itu. Kandang emas, gumannya pahit. Itulah yang dia ciptakan. Dia mengurung mereka dengan kemewahan agar mereka tidak pernah bertanya. Andi melanjutkan, berusaha tidak terlihat memancing. Fajar, waduh, berat juga ya. Tapi kan pasti ada alasan baiknya di balik itu. Karin, katanya sih buat melindungi aku. Tapi aku gak pernah dikasih tahu dari apa yang harus dilindungi. Kadang aku penasaran sama bapakku yang katanya kabur dan nyusahin keluarga. Kok rasanya aneh ya? Itu dia pintu keraguan itu terbuka sedikit. Andi dan kakek Rozi bertukar pandangan. Mereka berada di ujung tebing yang berbahaya. Satu langkah salah, semuanya bisa hancur. Sementara itu,
Di dunia nyata, Joko si mata-mata terus melaporkan. Ia melihat Andi semakin sering menggunakan ponselnya, terlihat serius, sering di teras belakang rumah kakek Rozi. Ia laporkan pada Victor, target semakin intens berkomunikasi, mungkin melalui telepon atau online. Sering terlihat diskusi serius. Laporan itu sampai ke meja Bramantio. Di kantornya yang mewah, ia merenung. Aktivitas online? Seorang kakek tua dan pemuda miskin? Itu tidak masuk akal, kecuali mereka mencoba menghubungi seseorang. Seseorang dari masa lalu. Wajahnya menjadi dingin. Dia menyuruh ahli IT-nya untuk mulai memantau aktivitas online keponakannya, Karin. Dia tidak bisa mengambil risiko. Benih kebenaran, sekecil apapun, tidak boleh diberi kesempatan untuk tumbuh. Percakapan antara Fajar dan Karin pun masuk ke dalam radar tanpa mereka sadari. Bahaya tidak hanya datang dari tetangga yang serakah, tetapi juga dari penyadapan digital yang tak terlihat. Setiap kata yang diketik Andi, setiap harapan yang dititipkan kakek Rozi melalui pesan itu, bisa menjadi petunjuk yang mengarahkan musuh langsung ke pelarian mereka. Mereka sedang membangun jembatan ke hati Karin, tetapi di bawahnya, buaya-buaya sudah mulai berkumpul, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Percakapan antara Fajar dan Karin berkembang menjadi ritual harian yang penuh ketegangan dan harapan bagi Andi dan kakek Rozi. Mereka seperti sedang menyusun puzzle kebenaran, satu pesan demi satu pesan. Andi, di bawah bimbingan kakek Rozi yang hafal seluk-beluk karakter putrinya, berhasil menciptakan ikatan virtual yang nyaman bagi Karin. Mereka berbicara tentang buku, tentang mimpi Karin menjadi kurator seni, sesuatu yang ternyata tidak didukung oleh pamannya, dan tentang perasaan terpenjara yang semakin hari semakin Karin ungkapkan. Suatu malam, percakapan mereka mencapai titik kritis. Karin, kamu pernah merasa hidupmu adalah kebohongan yang disusun orang lain? Fajar, setiap hari, lol. Tapi serius, maksudnya gimana? Karin, aku baru nemuin album foto lama ibu di loteng. Ada banyak foto sama seseorang, yang wajahnya dirobek-robek di setiap foto. Kata tante, itu orang jahat. Tapi senyum ibu di foto-foto itu, terlihat sangat bahagia. Aku gak pernah lihat ibu senyum segitu. Kakek Rozi, yang membaca pesan itu di samping Andi, menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Itu aku, bisiknya serak. Dia merobek fotoku, tapi tidak bisa menghapus kebahagiaan di mata Sri. Fajar, wow, berat. Mungkin ada sisi cerita lain yang sengaja disembunyikan. Kata orang, sejarah ditulis oleh pemenang. Karin, iya. Aku mulai bertanya-tanya. Tapi setiap kali aku tanya tentang masa lalu, Paman Bram jadi marah sekali. Malah seminggu ini, wifi di kamar aku suka mati-mati sendiri, kayak diawasi gitu. Pesan itu seperti sirene peringatan di kepala kakek Rozi. Dia mulai curiga, Andi dan Bramantio sudah mencium sesuatu. Kita harus lebih hati-hati. Namun, nasihat itu datang terlambat. Di Menara Gading Wijaya Group, kecurigaan Bramantio telah berubah menjadi kepastian. Ahli IT-nya, seorang pria jenius bernama Reza, telah melacak aktivitas mencurigakan yang berinteraksi dengan keponakan majikannya. Akun Fajar Maulana, meski dibuat dengan cukup baik, memiliki jejak digital yang samar-samar, foto-foto diambil dari internet, lokasi yang tidak konsisten, dan pola aktivitas yang tidak wajar untuk seorang mahasiswa. Bos, lapor Reza di ruang kerja Bramantio yang gelap dan berpanel kayu. Akun ini kemungkinan besar palsu. Dia mulai menanyakan hal-hal sensitif tentang keluarga. Dan berdasarkan analisis pola percakapan, di balik akun ini sepertinya bukan anak muda biasa. Ada kedewasaan dan tujuan tertentu. Bramantio berdiri di depan jendela panoramanya, menatap kota yang dulu dia rebut dari pamannya. Wajahnya dingin. Lacak. Cari dari mana dia mengakses. Dan siapkan tim. Siapapun yang berani menggali kuburan masa lalu, akan kita kubur lebih dalam. Reza bekerja cepat. Dengan menyisir data dari provider internet dan titik akses publik, dia mulai mempersempit lokasi. Laporan Joko tentang Andi yang sering online di warung internet atau dengan ponsel baru menjadi kunci yang menyatukan puzzle. Polanya cocok, aktivitas online, Fajar,
meningkat saat Andi tidak bekerja. Sementara itu, di kampung, Andi dan kakek Rozi merencanakan langkah berani. Kakek Rozi memutuskan bahwa mereka tidak bisa selamanya bersembunyi di balik pesan teks. Mereka butuh bukti nyata yang bisa meyakinkan Karin. Kakek Rozi mengingat sebuah cincin kawin sederhana dengan inisial S.A. di bagian dalamnya, yang dulu selalu dipakai istrinya. Menurutnya, cincin itu mungkin masih ada di antara barang-barang Karin, atau setidaknya Karin pernah melihatnya. Kita harus memberitahu dia tentang cincin itu, sebagai bukti bahwa Fajar benar-benar tahu sesuatu yang intim, kata kakek Rozi. Itu adalah kesalahan pertama mereka. Dalam pesan panjang yang penuh emosi, Andi, tetap sebagai Fajar, menulis, "Fajar, aku gak mau ikut campur, tapi dari cerita-ceritamu, aku jadi penasaran. Kata orang tua dulu, cinta sejati selalu ninggalin jejak. Kamu punya barang peninggalan ibumu? Sesuatu yang sederhana tapi punya cerita? Misalnya, perhiasan? Aku pernah dengar cerita soal cincin dengan inisial yang terukir di dalamnya, kayak tanda cinta rahasia gitu." Pesan itu dikirim dari ponsel Andi, di teras rumah kakek Rozi, pada pukul 21.34. Di kantor Wijaya Group, Reza hampir melompat dari kursinya. Gotcha! Sinyal terakhir berasal dari BTS di sektor Kampung Sawah, Kecamatan Tegal Sari. Sangat spesifik. Dan lihat isi pesannya. Dia menyebut cincin dengan inisial. Hanya orang dalam yang tahu detail seperti itu. Bramantio tak lagi bisa menahan amarahnya. Ini bukan lagi sekadar gangguan. Ini adalah serangan langsung dari hantu masa lalunya. Dan dia tahu persis di mana hantu itu bersembunyi. Kampung Sawah, Tegal Sari. Itu persis di mana laporan mata-mata bodohnya, Joko, berasal. Persiapkan tim. Geram Bramantio kepada Victor yang berdiri kaku di sampingnya. Kirim 2 orang yang bisa mengirim pesan yang jelas ke alamat yang dilaporkan si Joko. Sasaran utama, pemuda itu. Buat dia kapok. Dan pastikan si tua itu tahu, ini peringatan terakhir. Jika mereka tidak berhenti, konsekuensinya akan lebih serius. Malam itu, udara di kampung terasa lebih pengap dari biasa. Andi dan kakek Rozi merasa gelisah, tetapi mengira itu hanya karena tekanan yang mereka rasakan. Mereka tidak tahu bahwa pidato terakhir mereka telah menjadi penanda lokasi mereka, dan bahwa kendaraan gelap tanpa plat nomor sudah meluncur di jalanan sepi menuju kampung mereka, membawa 2 orang berwajah keras dengan niat jahat. Titik temu antara dunia maya dan dunia nyata telah terjadi, dan membawa serta bahaya yang nyata dan mengancam jiwa. Jarak antara pencarian kebenaran dan pertarungan untuk bertahan hidup kini tinggal hitungan menit. Kegelisahan yang menggantung sejak sore menjelma menjadi kenyataan yang keras di tengah malam buta. Andi baru saja tertidur lelap setelah seharian memikirkan pesan terakhir pada Karin, ketika suara benturan keras dan pecahan kaca membuyarkan keheningan kamarnya yang sumpek. Brak! Pintu kayu tipis kamar kontrakannya dihajar dari luar, terlepas dari engselnya yang karatan. 2 siluet besar menghalangi cahaya remang-remang dari lampu jalan. Sebelum Andi bisa berteriak atau bangkit, seorang di antaranya sudah menerkamnya, menutup mulutnya dengan tangan kasar yang berbau tembakau dan minyak. "Diam, lo!" Desis suara parau di telinganya. Bau alkohol menusuk hidung Andi. Laki-laki satunya dengan cepat menyapu isi kamar. Satu-satunya lemari kayu tua dibongkar. Pakaian lusuh Andi diterbangkan kemana-mana. Kasur tipisnya disibak. Bahkan lantai semen diperiksa dengan ketukan kasar. "Ini dia," kata si perusak lemari, mengangkat ponsel Andi yang sedang di-charge. Dia juga merampas dompet tipis berisi kartu identitas dan sisa uang Andi. Si penutup mulut mendekatkan wajahnya. Mata kecilnya berbinar jahat. "Dengar baik-baik, anak kampung. Ini pesan dari atasan. Jauh-jauh dari urusan orang yang bukan level lo. Lupakan kakek tua itu. Kalau lo masih nekat, next time bukan cuma barang-barang lo yang hancur." Dia melepaskan tangan dari mulut Andi, hanya untuk memberikan 1 pukulan keras ke perut Andi. Andi terengah. Rasa sakit yang melumpuhkan membuatnya terpelanting ke lantai dingin. "Dan buat si kakek," lanjut si parau, sambil menendang kaleng air minum kosong hingga berdentang-dentang. "Bilang dia, masa lalu sudah mati.
Kubur saja dalam-dalam. Kalau masih bandel, kita akan bantu ngubur yang masih hidup. Dengan tawa pendek dan sinis, kedua preman itu pergi, menghilang dalam gelap malam seperti datangnya. Mereka meninggalkan Andi terkapar di antara runtuhan satu-satunya tempat berlindungnya. Rasa malu, ketakutan, dan kemarahan bergolak di dadanya, lebih pedih dari rasa sakit di perutnya. 15 menit kemudian, dengan susah payah, Andi merangkak keluar dari kamarnya. Darah segar masih mengalir dari bibirnya yang pecah. Ia berjalan tertatih, menyusuri lorong sempit menuju rumah kakek Rozi. Ia mengetuk pintu dengan lemah. Kakek Rozi, yang rupanya sudah terbangun oleh keributan, langsung membukakan pintu. Wajahnya pucat pasi melihat kondisi Andi. "Mereka datang?" tanyanya. Suara bergetar namun penuh kengerian yang sudah diduganya. Andi hanya bisa mengangguk. Tubuhnya gemetar hebat. Kakek Rozi menariknya masuk, mendudukannya, dan segera membersihkan lukanya. Tangannya yang tua tak lagi gemetar, tapi menjadi sangat stabil dan dingin. Ada perubahan atmosfer di sekitar kakek Rozi. Aura orang tua yang tenang dan bijak itu menguap, digantikan oleh hawa dingin seorang jenderal yang melihat anak buahnya terluka. Setelah Andi tenang, dengan mata berkaca-kaca memandangi teh hangat yang diberikan, kakek Rozi berdiri. Punggungnya yang biasanya agak membungkuk kini tampak tegak. Matanya, yang biasanya penuh keriput senyum, kini membeku seperti es. "Sudah, Andi," katanya. Suaranya datar dan berwibawa, suara yang asing bagi Andi. Ini bukan suara kakek Rozi. Ini adalah suara Arif Wijaya. Air mata dan ketakutan tidak akan menghentikan mereka. Mereka tidak datang mencuri, mereka datang untuk mengirim pesan. Mereka pikir dengan menghancurkan sedikit harta dan nyali seorang pemuda, kita akan lari ketakutan. Dia berjalan ke dapur, mengambil pisau dapur yang tajam, dan, dengan tenang yang mengerikan, menggoreskannya ke telapak tangannya sendiri. Sepotong darah menetes. "Lihat ini, Nak. Mereka melukaimu di luar. Tapi lukaku," ia menunjuk dadanya, "sudah berdarah selama belasan tahun. Luka yang mereka buat hari ini hanyalah goresan kecil. Dan goresan ini mengingatkanku pada satu hal, kita tidak bisa lagi bersembunyi. Kita harus menyerang." Andi menatapnya, terpana. Di depan matanya, kakek Rozi yang lembut telah berubah menjadi Arif Wijaya yang galak dan tak kenal takut. "Tapi kita cuma berdua, Kek," protes Andi lemah. "Kita punya senjata yang lebih kuat dari preman bayaran, Andi. Kita punya kebenaran. Dan kebenaran butuh suara." Kakek Rozi mengambil map dokumen dari tempat persembunyiannya yang lain. "Mereka mengira semua bukti ada di sini. Mereka salah. Kita punya salinannya di brankas kota sebelah. Sekarang, kita akan gunakan salah satu bukti asli ini sebagai umpan sekaligus senjata." Dia mengeluarkan satu set dokumen. Ini adalah laporan audit internal yang membuktikan Bramantio menggelapkan dana proyek pembangunan rumah sakit 2 bulan sebelum aku jatuh. Dokumen ini punya cap perusahaan dan tanda tanganku yang asli. Ini akan menjadi kunci. Rencananya berani dan berisiko tinggi. Esok pagi, mereka akan pergi menemui Bernardus, seorang jurnalis investigasi legendaris yang dulu merupakan teman dekat Arif Wijaya. Bernardus dikenal tak takut pada perusahaan besar dan punya jaringan yang luas. Dia juga satu-satunya orang di dunia media yang mungkin masih percaya pada Arif Wijaya. Bernard dulu selalu bilang, "Aku terlalu percaya pada orang," kenang kakek Rozi. Mungkin dia benar. Tapi sekarang, aku datang padanya bukan sebagai Arif Wijaya si konglomerat, tapi sebagai korban yang punya bukti. Dia tidak akan menolak sebuah cerita besar. "Andi, tugasmu adalah mengantar aku. Dan berjaga-jaga. Jika ada yang terlihat mencurigakan, kita batal. Kamu siap?" tanya kakek Rozi, matanya menatap tajam. Rasa sakit di perut Andi masih ada, tapi di matanya kini muncul api yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, melainkan kemarahan yang membara. Mereka telah menyentuh satu-satunya hal yang ia miliki, tempat tidurnya yang sederhana. Mereka telah membuatnya merasa tidak berdaya. Dan sekarang, kakek Rozi memberinya kesempatan untuk membalas, bukan dengan tinju, tapi dengan cara yang lebih cerdas. Dengan gigi terkunci, Andi mengangguk. "Saya siap,
Kek, mereka mau perang? Kita beri perang. Keputusan itu diambil di tengah malam, di antara puing-puing kehancuran kamar Andi. Mereka tidak lagi menjadi korban yang bersembunyi. Mereka telah berubah menjadi pejuang yang memilih untuk melawan balik, dengan sebuah dokumen tua sebagai pedang dan keberanian yang baru ditemukan sebagai perisai. Namun, di luar kesadaran mereka, mata-mata di balik pagar, Joko, telah mendengar keributan dan melihat kedua preman itu pergi. Dengan jantung berdebar-debar, ia segera melapor kepada majikannya. Perjalanan mereka ke kota esok hari akan menjadi perjalanan yang paling berbahaya dalam hidup mereka. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Andi dan kakek Rozi sudah bersiap. Andi mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah kemeja lengan panjang bekas yang sedikit pudar dan celana jeans yang tidak terlalu belel. Di sakunya, ia menyembunyikan uang sisa dari emas dan kartu identitas Fajar Maulana untuk Safe Deposit Box. Kakek Rozi, dengan kemeja putih sederhana dan blazer tua yang masih terlihat rapi, tampak seperti seorang profesor yang akan menghadiri seminar. Di tas kain biasa yang ia jinjing, terselip map dokumen audit serta beberapa kliping koran sebagai pembuktian identitas. Kita akan naik angkutan umum hingga terminal, lalu ganti mobil sewaan. Rencana kakek Rozi terdengar matang. Jangan pernah menggunakan kendaraan yang bisa dilacak langsung ke sini. Joko, yang sejak subuh sudah, kebetulan, duduk di teras depan sambil merokok, menyaksikan mereka pergi. Ia segera mencatat waktu dan penampilan mereka yang lebih rapi dari biasanya. Ini bukan untuk pergi ke pasar. Ini untuk urusan penting. Jari gemetarnya segera mengirim pesan singkat kepada Victor. Target berdua berangkat. Berpakaian rapi. Membawa tas. Di ujung lain kota, Bramantio sudah siaga. Pesan dari Victor membuatnya tersenyum sinis. Mereka bergerak. Pastikan kita tahu persis kemana tujuan mereka. Siapkan tim di titik yang strategis. Dia tidak ingin lagi mengirim preman kasar. Kali ini, dia ingin menangkap mereka dengan bukti di tangan, atau lebih baik, membuat mereka hilang tanpa jejak. Perjalanan awal berjalan lancar. Mereka naik angkot, turun di terminal, dan dengan mudah menyewa sebuah mobil Avanza tua dari rental kecil dengan menggunakan uang tunai dan identitas Fajar Maulana. Kakek Rozi duduk di samping Andi, memberikan arahan jalan menuju kantor Bernardus yang terletak di kawasan perkantoran lama. Bernard punya kantor kecil di lantai 3 sebuah ruko tua. Dia bilang, di sana suaranya lebih bebas. Ujar kakek Rozi, mencoba meredakan ketegangan. Namun, ketegangan itu justru meningkat. Di tengah perjalanan, kakek Rozi tiba-tiba menyuruh Andi mengambil jalan memutar. Aku punya firasat buruk. Nak, belok kiri di depan. Andi, yang sudah belajar mempercayai insting kakek Rozi, segera menuruti. Mereka berbelok ke jalan yang lebih sepi, melewati pemukiman padat. Di mobil van hitam yang mengikuti dari jauh, pengemudi yang dikirim Bramantio mengutuk. Mereka berbelok. Mereka curiga. Dia melaporkan lewat hands-free. Instruksi baru datang. Jangan kehilangan mereka. Tim kedua sudah disiagakan di dekat lokasi target. Karena putaran itu, mereka tiba di lokasi sekitar 30 menit lebih lambat dari rencana. Ruko tua itu berdiri di antara bangunan-bangunan yang mulai ditinggalkan. Saat mereka berjalan menuju pintu masuk, kakek Rozi memandang sekeliling dengan waspada. Segalanya tampak terlalu sepi untuk sebuah hari kerja. Kita lanjut, Kek? Tanya Andi, suaranya lirih. Kita sudah sampai di sini. Tidak ada pilihan lain, jawab kakek Rozi, menguatkan hati. Mereka menaiki tangga sempit yang gelap. Di lantai 3, ada satu pintu kayu dengan tulisan Bernardus Investigative Office. Kakek Rozi mengetuk. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Dari dalam, terdengar suara langkah berat. Pintu terbuka, tetapi yang muncul bukanlah seorang jurnalis tua. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah datar berdiri di sana. Di belakangnya, tampak Bernardus, pria berambut putih dengan kacamata tebal, duduk di kursinya, wajahnya pucat dan tangan diangkat. Sebuah pistol dengan silencer dibidikan ke arahnya. Sebelum Andi atau kakek Rozi bisa bereaksi, tangan-tangan kasar dari belakang tangga menyergap mereka, mendorong mereka masuk ke dalam ruangan. Pintu ditutup dengan keras.
Ruangan berantakan berisi tumpukan kertas dan buku itu sekarang dipenuhi oleh 5 orang asing. Di tengah ruangan, dengan pose santai duduk di meja Bernardus, adalah Victor, orang yang selama ini berhubungan dengan Joko. Selamat siang, Tuan Wijaya. Atau harusnya saya panggil kakek Rozi. Sapa Victor dengan nada dingin, hampir tak beremosi. Matanya yang seperti kaca memindai mereka berdua. Dan Anda pasti si pemuda pemberani, Andi. Kakek Rozi berdiri tegak, tidak menunjukkan ketakutan. Di mana Bernard? Dia baik-baik saja, selama kalian kooperatif, jawab Victor. Tuan Bramantio hanya ingin memastikan tidak ada cerita-cerita lama yang mengganggu. Dia juga sangat penasaran dengan harta karun yang konon masih Anda simpan. Victor menatap tas kain di tangan kakek Rozi. Andi berusaha memberontak, tetapi tubuhnya dengan mudah dilumpuhkan oleh 2 orang preman yang jauh lebih besar. Mereka menggeledahnya, mengambil uang, kartu identitas, dan, yang paling berharga, kartu akses Safe Deposit Box dari dompetnya. Victor mengambil kartu itu, memeriksanya dengan cermat. Fajar Maulana. Kreatif. Kamu, Joko, geram Andi tiba-tiba menyadari, rasa pahit memenuhi mulutnya. Dia yang memberitahu kalian. Victor tersenyum tipis. Setiap orang punya harga. Dan harga tetanggamu sangat murah. Kakek Rozi masih tenang. Bramantio mengira dengan menangkap kami. Semua selesai? Bukti-bukti tidak hanya ada di sini. Oh, kami tahu, sela Victor. Kami juga tahu tentang Safe Deposit Box di kota M. Tuan Bramantio sudah mengurusnya. Sekarang, yang paling penting adalah dokumen asli yang Anda bawa. Dan tentu, lokasi penyimpanan lainnya. Dia melangkah mendekati kakek Rozi. Serahkan tas itu, dan mungkin Tuan Bramantio akan mengizinkan Anda hidup dalam pensiun yang tenang di sini, bersama si pemuda ini. Kakek Rozi memandang Andi yang dipaksa berlutut, lalu memandang Bernardus yang ketakutan. Lalu, dengan gerakan lambat, ia mengangkat tasnya. Ambil. Tapi ingat, mengambil bukti kejahatan tidak menghapus kejahatan itu sendiri. Victor meraih tas itu dan segera mengeluarkan map dokumen. Matanya berbinar saat melihat cap dan tanda tangan asli. Akhirnya. Namun, pada saat itulah kakek Rozi beraksi. Dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan untuk usianya, ia menyepak sebuah kursi ke arah preman yang memegangi Andi. Bernard, lari, teriaknya. Kekacauan pecah. Bernardus, yang masih dihuni oleh nyali jurnalis lama, membalikan mejanya untuk menghalangi penembak. Andi, yang tangannya agak longgar, meraih vas bunga di dekatnya dan menghajarnya ke kepala preman di sebelahnya. Tapi mereka kalah jumlah dan persenjataan. Victor, tanpa ragu, menarik pistolnya dan menembak ke langit-langit. Des, suaranya teredam, tapi cukup untuk membekukan semua orang. Cukup, bentaknya. Gerakan heroik yang sia-sia. Dia mengarahkan pistolnya ke arah Andi. Sekarang, Tuan Wijaya, atau saya akan membuat Anda kehilangan penerus barunya ini. Kakek Rozi, melihat lubang pistol yang mengarah ke kepala Andi, akhirnya menyerah. Bahunya turun. Jangan. Apa yang kau mau? Selain dokumen ini, di mana kopi lainnya? Di mana barang berharga lainnya disembunyikan? Tanya Victor. Tidak ada. Hanya itu. Bohong kakek Rozi. Matanya tak lepas dari Andi. Victor mendecakkan lidah. Sayang sekali. Dia memberi isyarat pada anak buahnya. Bawa mereka ke tempat yang lebih privat. Kita butuh waktu untuk mengobrol. Saat mereka digiring keluar dengan tangan terikat, Andi melihat wajah Joko yang bersembunyi di balik van hitam di jalanan sepi di bawah. Mata mereka bertemu. Di wajah Joko, Andi tidak melihat kemenangan, tapi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Pengkhianat itu kini menyadari bahwa permainannya telah membawa tetangganya ke dalam jebakan maut. Mereka didorong masuk ke dalam van. Dokumen-dokumen berharga telah dirampas, identitas mereka terbongkar, dan harapan mereka untuk meminta bantuan telah berubah menjadi mimpi buruk yang direncanakan dengan sempurna oleh musuh. Dalam kegelapan van yang bergerak, kakek Rozi membisikkan pada Andi, "Maafkan kakek, nak. Kakek terlalu ceroboh."
Tapi Andi menggenggam tangan tua itu dengan erat. Pertarungan belum selesai. Selama mereka masih hidup, selama Karin belum tahu kebenaran, dan selama Joko masih memiliki secercah nurani, masih ada kemungkinan, meski tipis, untuk berbalik. Mereka sedang dibawa ke tempat yang tidak diketahui, tetapi api pemberontakan di hati mereka belum padam. Van hitam itu melaju dengan kecepatan stabil, menjauh dari keramaian kota. Di dalamnya, suasana seperti kuburan. Andi dan kakek Rozi duduk berdampingan, tangan terikat di belakang punggung. Sebuah kain hitam ditutupkan di atas kepala mereka, tetapi Andi bisa mencium bau besi, oli, dan debu, bau khas sebuah gudang atau bengkel tua. Perjalanan terasa sangat lama. Hanya suara mesin dan kadang-kadang perintah singkat Victor yang memecah kesunyian. Andi mencoba mengingat setiap belokan, setiap perlambatan, tapi pikirannya terlalu dipenuhi oleh bayangan ketakutan dan penyesalan. Ia menyesal mempercayai tetangga, menyesal tidak lebih waspada, dan yang paling dalam, menyesal mungkin telah menarik kakek Rozi ke dalam kebinasaan. Akhirnya, Van berhenti. Suara pintu geser dibuka dengan keras. Angin malam yang dingin menusuk melalui kain penutup. Mereka ditarik keluar dan diarahkan masuk ke sebuah ruangan yang lebih hangat, namun bau apek dan lembabnya semakin kuat. Kain penutup kepala mereka dicabut. Mereka berada di dalam sebuah gudang yang luas dan terbengkalai. Tumpukan kontainer kosong, karung-karung yang sudah rusak, dan cahaya neon yang berkedip-kedip menyinari ruangan yang dipenuhi bayangan mengerikan. Di tengah ruangan, sebuah kursi kayu tua diletakkan, dan di depannya, dengan pose santai bersandar pada sebuah meja kerja yang kotor, berdiri Bramantio. Wajahnya sama seperti di foto-foto koran lama, hanya lebih tua, lebih tajam, dan lebih dingin. Matanya memandangi kakek Rozi dengan campuran kemenangan dan kebencian yang mendidih. Victor berdiri di sampingnya, sedangkan dua preman lain berjaga-jaga di dekat pintu. "Paman," sapa Bramantio dengan nada datar. "Lama tak berjumpa. Kau terlihat berbeda." Ucapannya meneteskan sarkasme. Kakek Rozi, atau kini, Arif Wijaya, berdiri tegak meski tangannya terikat. Pandangannya tak gentar sedikit pun. "Bram, kau masih menggunakan parfum yang sama. Masih berusaha menutupi bau pengkhianatanmu dengan wewangian mahal." Bramantio tersenyum tipis, tak terganggu. "Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Perusahaan itu akan bangkrut di tanganmu yang terlalu lunak. Perusahaan itu dibangun dengan kejujuran dan kerja keras, sesuatu yang tak kau pahami," balas Arif Wijaya. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang tertahan. Bramantio mengabaikannya dan mengalihkan pandangan ke Andi. "Dan ini pasti anjing penjaga barumu. Anak kampung yang kau harapkan bisa membalikan keadaan? Lucu." Dia mengangguk pada Victor, yang segera mendorong Andi hingga terjatuh berlutut di depan Bramantio. "Kami sudah mengambil dokumen di tasmu, Paman. Dan kami sudah mendapatkan kartu akses brankas dari anak ini," kata Bramantio sambil memainkan kartu save deposit box di tangannya. "Sekarang, kita tinggal di sini untuk satu hal, harta karunnya yang lain. Emas? Permata? Saham tersembunyi? Di mana kau sembunyikan sisanya? Paman, serahkan, dan aku akan biarkan kalian hidup sengsara seperti semula. Kau bisa kembali jadi kakek Rozi, dan anak ini bisa kembali mengangkut karung di pasar." Andi menatap Bramantio dengan kebencian. "Kami tidak punya apa-apa lagi." Bramantio mengangkat alis, lalu dengan gerakan cepat, ia menendang perut Andi. Andi terjungkal, mengerang kesakitan. "Jangan sakiti dia," teriak Arif Wijaya, berusaha maju namun dihadang oleh preman. "Lalu katakan yang sebenarnya," desis Bramantio. Saat itulah transformasi penuh terjadi. Arif Wijaya menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya yang tua seolah mengembang. Kerutan di wajahnya bukan lagi tanda kelemahan, melainkan medali dari pertempuran hidup. Suaranya, ketika keluar, bukan lagi suara kakek Rozi yang lembut, melainkan suara seorang komandan, dalam, berwibawa, dan mematikan. "Kau pikir aku sembunyi selama bertahun-tahun tanpa rencana, Bram?" Suara Arif Wijaya menggema di gudang kosong itu, penuh otoritas yang membuat Victor sekalipun tegang. "Kau kira semua bukti asli ada di map itu? Itu hanya umpannya. Semua bukti digital,
Rekaman percakapan kita sebelum kejatuhanku, catatan transfer fiktif yang kau buat, semuanya sudah di tangan pengacara dan jurnalis yang terpercaya, dengan instruksi untuk dirilis jika aku menghilang atau tewas. Bramantio wajahnya berubah. Kau membual. Apakah aku terdengar seperti membual? Arif Wijaya menyeringai, ekspresi yang belum pernah Andi lihat. Ingat rapat Dewan pada 12 Januari 2008? Ketika kau meyakinkan semua orang untuk investasi di tambang fiktif di Kalimantan? Aku merekamnya. Ingat ketika kau memalsukan tanda tanganku di atas kasur sakit istrimu? Ada saksi yang aku bayar untuk diam, tapi sekarang sudah tidak lagi. Setiap kalimat seperti pukulan telak bagi Bramantio. Wajahnya memucat. Rupanya, pamannya yang dianggapnya sudah bangkrut dan tak berdaya ini masih memiliki taring. Dan kau, lanjut Arif Wijaya, memandangi Victor dan preman-preman itu. Kau bekerja untuk seorang penipu. Jika perusahaan Wijaya Group runtuh karena skandal ini, yang akan menjadi kambing hitam pertama adalah orang-orang seperti kalian. Bramantio akan menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan kalian tenggelam. Terlihat keraguan di mata para preman. Victor tetap tenang, tetapi tangannya sedikit mengepal. Berikan lokasi kopi dokumen dan hartanya, atau aku akan bunuh si anak ini di depan matamu, bentak Bramantio, mendekati Andi dan mengarahkan pistol kecil ke pelipisnya. Arif Wijaya bahkan tidak bergeming. Bunuh dia. Lalu apa? Kau kira dengan satu nyawa anak miskin, kau bisa menghentikan mesin hukum dan media yang sudah kusiapkan? Itu hanya akan menambah dakwaan pembunuhan pada daftar kejahatanmu. Aku yang mengajarimu, Bram. Aku tahu semua lubang hidungmu, semua kebiasaan burukmu, dan semua ketakutanmu. Kau takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan reputasi, dan yang paling kau takuti, diketahui oleh Karin bahwa kaulah monster sebenarnya. Nama Karin seperti mantra. Bramantio tersentak. Suara kecil tapi nyaring di pintu belakang gudang yang terkunci. Semua orang menoleh. Di sana, berdiri dengan wajah pucat dan penuh ketidakpercayaan, adalah Karin. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan di tangannya, ponsel dengan layar masih menyala, menunjukkan peta lokasi yang dikirim oleh Joko, yang akhirnya mendengarkan suara hatinya dan mengirimkan pesan panik beserta alamat gudang ini, setelah dilanda rasa bersalah yang tak tertahankan. Paman? Suara Karin bergetar, matanya bolak-balik memandangi Bramantio dengan pistol di tangan, dan pria tua yang dia kenal sebagai Arif Wijaya dari foto-foto robek ibunya, yang kini berdiri gagah di hadapannya. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa mereka? Kenapa Andi? Dia mengenali Andi dari foto profil Fajar Maulana yang pernah ia lihat. Bramantio kaget. Karin, apa kau lakukan di sini? Keluar. Tidak, teriak Arif Wijaya. Suaranya pecah penuh emosi. Karin, sayangku, lihatlah. Lihatlah apa yang dilakukan pamanmu. Dia yang merampas segalanya dariku. Dia yang memisahkan kita. Karin terpaku. Otaknya berusaha memproses semua yang didengar dan dilihatnya. Pistol di tangan pamannya. Pria tua yang mengaku sebagai ayahnya. Pemuda yang dia ajak chat selama ini, terikat dan babak belur. Kebohongan yang selama ini menyelimuti hidupnya retak dengan keras dan berisik. Bramantio, panik melihat kendalinya atas Karin goyah, mengalihkan pistolnya dari Andi ke arah Arif Wijaya. Diam. Semua ini bohong. Karin. Dia pembohong. Tapi raungan sirens polisi yang tiba-tiba mendekat dari kejauhan memekakkan telinga. Joko tidak hanya mengirim lokasi ke Karin, tapi juga, dalam keberanian terakhirnya, menelepon polisi dengan menyebutkan adanya penculikan dan penyanderaan. Kekacauan yang sesungguhnya pun pecah. Raungan sirens yang kian mendekat menjadi musik kepanikan di dalam gudang. Victor, yang selama ini tenang, kini terlihat gugup. Bos, polisi, serunya pada Bramantio. Bramantio, wajahnya mendistorsi oleh kemarahan dan keputusasaan, bagai binatang yang terpojok. Pistol di tangannya bergoyang-goyang antara Arif Wijaya dan Karin yang masih terpaku di pintu. Kau, hardiknya pada Karin, suara penuh racun. Kau merusak segalanya. Arif Wijaya melihat peluang dalam kebingungan itu. Andi, sekarang, teriaknya.
Insting bertahan hidup Andi meledak. Meski tangannya terikat, ia menggunakan momentum kekacauan. Dengan tenaga terakhir, ia menjatuhkan dirinya ke samping, menyepak kaki preman terdekat yang sedang melonggarkan cengkeramannya untuk melihat ke arah pintu. Preman itu terjungkal. Andi lalu berguling mendekati tumpukan pipa besi berkarat di sudut ruangan. Di saat yang sama, Victor mengambil keputusan pragmatis. Kita harus pergi. Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur ke pintu belakang. Mereka adalah preman bayaran, bukan tentara yang rela mati untuk Bramantio. Tapi Bramantio sudah kehilangan akal. Matanya merah. Semua yang ia bangun, kendali atas perusahaan, atas hidup Karin, atas kebenaran, runtuh dalam sekejap. Dan di pusat keruntuhan itu berdiri pamannya. Dengan teriakan penuh kebencian, ia mengalihkan pistolnya sepenuhnya ke arah Arif Wijaya dan menarik pelatuknya. Tidak! Dua suara berteriak bersamaan. Andi, yang baru saja berhasil menggesekkan tali di tangannya ke ujung pipa besi yang tajam hingga putus, melompat. Dan Karin, dengan keberanian yang datang dari naluri terdalam, berlari ke tengah ruangan. Braak! Suara tembakan memecah udara, diikuti oleh hentakan tubuh. Andi berhasil mendorong kakek Rozi, tetapi tidak cukup cepat. Peluru yang seharusnya menembus dada sang kakek, menghunjam di bahu kanannya. Darah segera merembes membasahi kemeja putihnya. Kakek Rozi terhuyung jatuh, tetapi masih sadar. Wajahnya mengernyit menahan sakit yang hebat. Bramantio, histeris, mengarahkan pistolnya lagi. Ini untuk mengakhiri semuanya, Paman. Tapi sebelum peluru kedua melesat, tubuh kecil Karin sudah menghalanginya. Berhenti, Paman. Cukup, tangisnya. Tangan terbentang melindungi tubuh kakek tua yang sedang kesakitan itu. Mata gadis itu memandang pamannya dengan campuran kengerian, kekecewaan, dan sebuah permohonan terakhir. Adegan itu membekukan waktu. Pria yang telah membesarkannya, kini hendak membunuh orang yang diklaim sebagai ayah kandungnya di depan matanya. Bramantio tertegun sejenak. Dan sejenak itu cukup. Andi, dengan tangan yang sudah bebas dan amarah yang meluap, telah meraih sepotong besi pipa dari lantai. Dengan langkah cepat dan tanpa suara, sebuah gerakan yang dipelajarinya dari para buruh kasar di pasar saat menghadapi preman, ia menghantamkan pipa besi itu ke lengan Bramantio yang memegang pistol. Kerak! Terdengar suara tulang patah. Pistol itu terlepas dan meluncur ke lantai berdebu. Bramantio menjerit kesakitan, memegangi lengan yang cacat. Karin segera memungut pistol itu dengan tangan gemetar, mengarahkannya, dengan cara yang canggung dan penuh ketakutan, ke arah pamannya yang sedang merintih. Jangan bergerak, ucapnya, suaranya parau. Di luar, suara mobil polisi berhenti dengan kasar, diikuti teriakan perintah melalui pengeras suara. Victor dan seorang preman berhasil kabur melalui pintu belakang, tetapi dua preman lainnya, termasuk yang dipukul Andi, tertangkap basah dan memilih menyerah dengan tangan di atas kepala. Polisi berserbu masuk, senjata dihadapkan. Adegan yang mereka saksikan, seorang pria tua terluka terbaring dengan gadis muda melindunginya, seorang pemuda dengan pipa besi berdiri di samping pria lain yang patah tangannya, dan seorang gadis lain memegang pistol. Turunkan senjata, teriak seorang polisi. Karin segera melemparkan pistol itu jauh-jauh, lalu berlutut di samping Arif Wijaya. Tolong! Ayahku tertembak, teriaknya, air mata mengalir deras. Kata, ayahku, itu meluncur begitu saja, sebuah pengakuan dari hati yang telah tersentuh kebenaran. Petugas medis segera membawa tandu. Andi bergegas mendekati kakek Rozi. Kek, tahan ya, kek. Bantuan sudah datang. Kakek Rozi, meski wajahnya pucat dan napasnya tersengal, memandangi Karin yang menangis di sebelahnya dan Andi yang penuh khawatir. Tangannya yang tak terluka meraih tangan Andi dengan erat. Kau, pemberani anakku, bisiknya, sebelum kesadarannya perlahan memudar. Bramantio, dengan lengan tergantung, diborgol dengan kasar. Matanya kosong, menyaksikan Karin yang tak lagi memandangnya, tetapi memeluk erat tangan pria tua yang darahnya terus mengucur. Ia telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Kendali, kekayaan yang ia pertahankan dengan kejam, dan terakhir, satu-satunya sisa, keluarga yang ia miliki. Sementara itu, Joko berdiri gemetar di balik mobil patroli,
menyaksikan kekacauan yang ia bantu ciptakan. Wajahnya basah oleh air mata dan peluh. Seorang polisi mendekatinya. "Anda yang menelepon?" Joko mengangguk, tak sanggup bicara. Ia melihat Andi yang dipapah petugas medis. Darah dan keringat membasahi wajahnya. Andi menangkap pandangan Joko. Di tengah rasa sakit dan kebingungan, Andi membaca penyesalan yang dalam di mata tetangganya itu. Ia mengangguk pelan, sebuah isyarat kecil yang mungkin berarti pengampunan, atau sekadar pengakuan bahwa semua ini sudah terlambat. Ambulans membawa Arif Wijaya dengan sirene meraung. Karin tidak mau berpisah, ikut naik ke dalamnya, menggenggam tangan ayahnya yang tak sadarkan diri. Andi, dengan luka-luka ringan, diperiksa di tempat kejadian sebelum diajak ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Malam itu berakhir dengan darah, air mata, dan sirene. Pertarungan fisik mungkin telah usai, tetapi pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pertarungan hukum untuk memulihkan nama, keadilan, dan harta yang dicuri. Namun, satu hal telah dimenangkan. Kebenaran akhirnya terkuak di depan mata Karin. Dan di atas tandu ambulans yang melaju kencang, seorang kakek tua yang telah lama mati secara sosial, kini mulai hidup kembali sebagai seorang ayah, meski harganya hampir setara dengan nyawanya. Pengorbanan bahunya telah membuka pintu bagi pemulihan segalanya. 3 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di gudang tua itu. Udara sudah berubah, membawa aroma musim kemarau yang kering dan terik. Namun di kampung itu, nuansanya berbeda. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena pergeseran kisah hidup dua penghuninya. Rumah kontrakan Andi telah diperbaiki, pintu baru yang kokoh, jendela dengan kaca utuh, bahkan ke tembok yang sederhana namun bersih. Semua itu dibiayai oleh seseorang yang tak lain adalah Arif Wijaya, yang sekarang lebih sering dipanggil Kakek Arif oleh warga kampung yang mulai mengetahui sepenggal kisahnya. Kakek Arif sendiri masih tinggal di rumah sederhananya, menolak pindah ke tempat mewah. "Di sini kedamaianku tumbuh," katanya. Meski demikian, tanda-tanda kehidupan baru sudah tampak. Seorang perawat datang setiap hari untuk memeriksa lukanya yang hampir pulih, dan sesekali mobil sedan sederhana menjemputnya untuk urusan yang tak lagi perlu disembunyikan. Pada sebuah senja yang mirip dengan pertemuan pertama mereka, Andi duduk di beranda rumah Kakek Arif. Di antara mereka, bukan hanya cangkir kopi, tapi juga setumpuk dokumen dan sebuah laptop. Aroma kopi Toraja masih sama, tetapi rasanya kini terasa lebih kaya, seperti perjalanan yang telah mereka lalui. "Hasil pemeriksaan forensik dokumen sudah keluar," kata Kakek Arif, suaranya lebih kuat, meski lengan kanannya masih digantung. "Semua terbukti asli. Bramantio ditahan, menunggu proses pengadilan. Victor dan anak buahnya juga sudah diamankan. Wijaya Group sementara diambil alih oleh tim khusus dari pengadilan." "Joko, Kek?" tanya Andi, menyeruput kopinya. Kakek Arif menghela napas. Dia menjadi saksi kunci. Atasannya menjanjikan dia akan mendapat keringanan hukuman. Rasa bersalahnya yang dalam dan usahanya di menit-menit terakhir menyelamatkan kita, membuatku tidak ingin memberatkannya. Hidupnya sudah cukup hancur oleh ketamakannya sendiri. Pintu depan terbuka, dan cahaya senja menyilaukan sejenak. Karin berdiri di sana, membawa kue-kue kecil dalam sebuah boks. Senyumnya masih mengandung bayangan kesedihan, tetapi jauh lebih cerah dan tulus. "Kopi lagi, ya?" ujarnya, mencium kening Kakek Arif. Hubungan mereka masih dalam tahap pemulihan yang rapuh namun penuh harapan. Setiap "yah" yang diucapkan Karin masih terasa seperti keajaiban bagi Kakek Arif. "Untuk Andi juga," sahut Andi, tersenyum. Karin duduk di samping mereka. Matanya yang dulu jauh dan kosong, kini penuh dengan pertanyaan dan keinginan untuk memahami. Pengacara tadi telepon. Mereka menemukan beberapa aset tersembunyi Paman Bram di luar negeri. Juga, ada surat dari kakakku, Rani. Dia di Paris. Dia mendengar semuanya dan dia ingin pulang. Air mata membasahi mata Karin. Rani, putri sulung yang dikirim jauh, akhirnya mendobrak isolasi yang dibuat Bramantio. "Ini awal yang baik," bisik Kakek Arif, memegang tangan putri bungsunya. "Awal untuk menyatukan kembali apa yang pernah tercerai-berai." Lalu ia menoleh ke Andi, sorot matanya serius dan penuh rasa bangga. "Sekarang, tentangmu, Nak. Kakek sudah bicara dengan pengacaraku.
Atas semua keberanian, kesetiaan, dan kecerdasanmu, aku ingin memberimu 2 hal. Pertama, sebuah dana perwalian untuk biaya kuliahmu. Pilihlah jurusan apapun yang kau impikan, manajemen, hukum, atau bahkan fotografi. Belajarlah bukan hanya untuk mencari kerja, tapi untuk memimpin. Andi tercekat. Impian yang bahkan tak berani ia angan-angankan, kini terbentang di depan mata. Dan yang kedua, lanjut kakek Arif, membuka laptop dan menunjukkan sebuah rencana bisnis sederhana. Begitu perusahaan ini mulai dibersihkan dan dikembalikan, aku ingin membangun sebuah divisi baru, divisi pengembangan usaha kecil dan sosial. Divisi ini akan membimbing UKM, memberi pinjaman lunak, dan yang terpenting, memberdayakan orang-orang seperti kita dulu, yang punya semangat tapi tak punya akses. Aku ingin kau memimpin magang di sana, belajar dari bawah, dan suatu hari nanti, menjalankannya. Andi tidak bisa berkata-kata. Ini bukan sekadar diberi ikan, tapi diajari memancing dan diberi wewenang untuk mengelola kolam ikannya sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa, Kek. Saya cuma anak miskin yang tak punya apa-apa. Kau punya segalanya yang tak bisa dibeli dengan uang, Andi, potong Karin lembut. Keberanian dan hati yang bersih. Itu warisan yang lebih berharga dari apapun. Kakek Arif mengangguk. Dengarkan kata adikmu ini, ujarnya, membuat Karin tersipu malu. Dan ingat, semua ini bukan hadiah. Ini adalah investasi. Investasiku pada generasi baru yang akan membangun kembali dengan pondasi yang benar, kejujuran dan solidaritas. Matahari hampir sepenuhnya tenggelam, menghadirkan panorama warna ungu dan jingga yang memukau. Senja yang dulu menyaksikan seorang pemuda miskin yang putus asa, kini menyaksikan pemuda yang sama dengan masa depan terbentang luas, seorang kakek yang menemukan kembali keluarganya, dan seorang gadis yang menemukan kebenaran. Andi, panggil kakek Arif, menyeruput kopi terakhirnya. Perjalanan kita untuk membongkar kebohongan dan kejahatan mungkin mendekati akhir. Tapi perjalanan kita yang sesungguhnya, untuk membangun sesuatu yang baik, baru saja dimulai. Besok, kita akan mulai dengan langkah pertama, mendaftarkanmu di kelas persiapan kampus. Andi melihat ke cangkir kopinya, lalu ke wajah-wajah di sekelilingnya, seorang ayah yang telah ia dapatkan kembali, dan seorang saudari yang baru ia kenal. Ia tersenyum, sebuah senyum lebar yang penuh keyakinan, menghapus sisa-sisa kesedihan dan ketakutan masa lalunya. Baik, Kek. Saya siap. Dan dalam keheningan senja yang sama, namun dengan makna yang sama sekali berbeda, mereka mengangkat cangkir-cangkir mereka. Bukan lagi untuk menghangatkan diri dari kedinginan kesepian, tetapi untuk menyambut kehangatan sebuah awal yang baru. Mereka telah melewati malam yang paling gelap, dan kini, bersama-sama, mereka menatap fajar yang penuh janji. Bukan lagi sebagai pemuda miskin dan kakek tua yang bersembunyi, tetapi sebagai sebuah keluarga yang telah ditempa oleh api, siap untuk menulis bab baru mereka dengan tinta harapan dan tekad yang tak tergoyahkan. 5 tahun kemudian, senja di kampung itu masih sama keemasannya, tetapi wajahnya telah banyak berubah. Jalanan tanah telah diaspal dengan rapi, penerangan jalan bertenaga surya berdiri di setiap sudut, dan sebuah taman kecil dengan bangku-bangku beton kini menjadi tempat favorit warga berkumpul. Di tengah taman, sebuah plakat sederhana tertulis, Dana pembangunan kampung sawah, disumbangkan oleh Yayasan Arif Wijaya. Di beranda rumah kakek Arif yang sekarang telah diperluas dengan sebuah teras berbatu, 3 orang duduk menikmati senja. Kakek Arif, kini 65 tahun, rambutnya telah memutih sepenuhnya, tetapi sorot matanya jernih dan penuh kedamaian. Di sebelahnya, Andi, 27 tahun, tak lagi memakai baju lusuh. Ia mengenakan kemeja linen sederhana dan celana chino. Penampilannya rapi tetapi tidak mencolok. Di depannya terbuka laptop dengan spreadsheet dan presentasi yang rumit. Dan di sisi lain, Karin, 25 tahun, dengan gaun panjang sederhana, sedang dengan cermat memeriksa cetakan brosur. Laporan akhir untuk program beasiswa tahun ini sudah selesai, Kek. Ucap Andi, menutup laptopnya. 15 anak dari kampung ini sekarang kuliah di berbagai universitas. 2 di antaranya bahkan mendapat jalur prestasi. Bagus, gumam kakek Arif. Senyum kepuasan mengembang di wajahnya. Pendidikan. Itulah satu-satunya harta yang tidak bisa dirampok. Karin menyodorkan brosur.
Dan ini desain untuk workshop literasi keuangan untuk ibu-ibu PKK minggu depan. Aku yang akan jadi pematerinya. Kakek Arif memandangi putrinya dengan bangga yang tak terkira. Karin telah memilih untuk tidak kuliah di luar negeri, tetapi mengambil jurusan psikologi di universitas negeri terdekat sambil aktif mengelola program sosial yayasan. Hubungan mereka telah pulih, dibangun dengan saling mengenal dan memaafkan di antara kenangan yang terluka. Di mana Rani? Tanya Andi, merujuk pada kakak Karin yang telah kembali dan kini menjadi kurator di sebuah galeri senang modern di kota. Sedang mempersiapkan pameran seni untuk menggalang dana bagi yayasan, jawab Karin. Dia bilang, ini cara dia menyembuhkan luka masa lalu, dengan keindahan. Ketenangan sore itu tiba-tiba dipecah oleh langkah kaki cepat. Joko, yang kini bekerja sebagai tukang kebun di taman kampung dan membantu mengelola perpustakaan kecil yayasan, mendekat dengan ekspresi campur aduk. Kek, Andi, ada tamu. Dari balik Joko, muncul dua sosok, seorang wanita parubaya dengan wajah bijak dan seorang pria muda yang masih terlihat gugup. Mereka adalah Sri Mulyati, mantan sekretaris kepercayaan Arif Wijaya yang dulu dipaksa mengundurkan diri oleh Bramantio, dan putranya, Agus, yang baru lulus akuntansi. Mbak Muli. Kakek Arif perlahan berdiri, wajahnya berbinar. Sri Mulyati adalah salah satu saksi kunci yang selama ini ia cari. Dialah yang menyimpan catatan transaksi rahasia lainnya. Pak Arif, sapa Sri Mulyati dengan suara bergetar, air mata menggenang. Saya baru berani datang setelah mendengar semuanya. Dan ini anak saya. Dia ingin magang di yayasan, belajar dari orang-orang yang berjuang untuk kebaikan. Andi segera menyambut mereka, menyalami Agus. Ia melihat dirinya yang dulu dalam kegugupan pemuda itu. Selamat datang, ucapnya hangat. Momen itu terasa seperti penutupan sebuah lingkaran. Orang-orang yang tercerai-berai oleh kejahatan, satu persatu kembali, membawa potongan terakhir dari puzzle pemulihan. Setelah mereka berbincang dan membuat kesepakatan, kakek Arif mengajak Andi berjalan-jalan kecil ke taman. Mereka duduk di bangku yang menghadap ke arah matahari terbenam. Kau tahu, Andi, kata kakek Arif, suaranya tenang. Dulu, di senja seperti ini, aku memandang langit dan hanya melihat akhir. Akhir dari segalanya. Tapi sekarang, aku melihat awal. Awal dari warisan yang sebenarnya. Dia menatap Andi. Kekayaan sejati bukanlah gedung-gedung yang telah kembali atas namaku, atau saham-saham di bursa. Itu semua hanya alat. Warisan sejatiku. Ia menunjuk ke arah perpustakaan kecil di ujung taman di mana beberapa anak sedang membaca, lalu ke arah bengkel usaha yang didirikan yayasan di mana para pemuda sedang belajar pertukangan. Adalah kepercayaan yang telah kita bangun kembali. Kepercayaan bahwa kebaikan bisa menang. Kepercayaan bahwa setiap orang, seberapapun sederhananya, punya hak untuk bermimpi dan kesempatan untuk mewujudkannya. Andi mengangguk, memahami sepenuhnya. 5 tahun ini telah mengajarkannya lebih dari yang dia dapat di bangku kuliah. Dia telah belajar hukum bisnis, manajemen keuangan, tetapi yang paling berharga adalah pelajaran tentang manusia dan ketahanan. Dan kau, nak, lanjut kakek Arif, meletakkan tangan di bahu Andi. Kaulah penerus utama warisan itu. Bukan Karin, bukan Rani, tetapi kau. Karena kau yang memilih untuk berdiri di sampingku ketika aku tidak punya apa-apa selain secangkir kopi dan sebuah rahasia. Kau yang membuktikan bahwa hati yang bersih adalah modal terbesar. Andi tersenyum, matanya juga berkaca-kaca. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Kek, seperti yang kakek ajarkan, kejujuran adalah jalan satu-satunya. Dan jalan itu telah membawamu ke sini, ujar kakek Arif. Besok, Dewan Yayasan akan secara resmi menunjukmu sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Arif Wijaya. Aku akan mundur, menjadi hanya penasihat. Sudah waktunya bagimu untuk memimpin sepenuhnya. Pengumuman itu tidak mengejutkan, tetapi tetap terasa seperti sebuah tugas suci yang berat dan membanggakan. Saya tidak akan mengecewakan kakek, janji Andi, suaranya tegas. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit berwarna nila. Bintang-bintang pertama mulai muncul. Dulu, rahasia kita dimulai dari secangkir kopi di senja, kata kakek Arif, tersenyum. Kini,
Di senja yang sama, tidak ada lagi rahasia. Hanya ada rencana-rencana terbuka untuk masa depan. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, ditemani oleh suara tawa anak-anak dari kejauhan dan kicau jangkrik yang mulai bersahutan. Perjalanan yang dimulai dengan teror, pengkhianatan, dan luka telah berakhir, atau lebih tepatnya, bermetamorfosis, menjadi sesuatu yang indah dan abadi. Andi melihat ke langit yang bertabur bintang. Ia ingat dirinya 5 tahun lalu, seorang pemuda miskin yang tak punya harapan. Kini, dia adalah seorang pemimpin, seorang saudara, seorang anak bagi seorang ayah yang baru ditemukannya. Dia melihat ke rumah kakek Arif, di mana Karin dan Sri Mulyati sedang tertawa bersama, dan ke arah taman, di mana Joko dengan sabar mengajari seorang anak kecil menyiram tanaman. Inilah warisan yang tak terukur sebuah komunitas yang pulih, hati-hati yang tersembuhkan, dan mimpi-mimpi yang hidup kembali. Dan Andi tahu, dengan sepenuh hati, bahwa tugasnya sekarang adalah menjaga agar warisan itu terus tumbuh, bersemi, dan diteruskan kepada senja-senja berikutnya. Bukan dengan kekayaan yang berlimpah, tetapi dengan secangkir kopi, senyum tulus, dan kesediaan untuk mengulurkan tangan, persis seperti yang dilakukan seorang kakek tua kepada seorang pemuda miskin, di sebuah senja yang sudah terasa seperti kehidupan yang lain.